Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian Universal Timer Switch with IC 555. Pertama-tama kita ambil DC generatornya. Kita letakkan di sini dan ambil ground. Setelah itu kita bisa ambil IC 7805. Kita letakkan di sebelah sini. IC 7805 ini berguna untuk mengubah tegangan 9 volt yang ada di baterai menjadi 5 volt. Karena nanti di sini akan kita ganti tegangannya menjadi sebesar 9 volt. Setelah itu, hubungkan pin VIN ini ke DC generator dan yang pin ground ini ke ground-nya. Nah, nanti itu di sini si DC yang terhubung dengan VIN ini akan menjadi plus dan ground ini akan menjadi nilai min. Setelah itu ambil IC 55. IC 55 ini akan bekerja bila dia mendapatkan tegangan sebesar 5 volt. Setelah kita letakkan ini, pin VCC yang ada di IC 55 kita hubungkan ke Vout yang ada di IC 7805. Nah, untuk tombol reset ini akan bekerja bila diberi logika low. Jadi, pin reset ini akan dihubungkan ke pin 8. Ke VCC ini, ke wire yang menghubungkan ini. Pin 3 dan pin 8 ini. Setelah itu, kita ambil resistor 10K. Setelah kita ambil resistor 10K ini, kita bisa ambil button. Kita ambil button. Nanti resistor ini kita hubungkan ke VCC dan si resistor yang sebelah bawah ini kita hubungkan ke button. Nah, lalu button yang ini, pin trigger ini juga kita hubungkan ke sini, ke resistor sininya. Resistor. Tombol button yang satu ini kita hubungkan ke ground. Jadi nanti ketika button ditekan, sinyal high yang diberikan IC 7805 ini akan masuk ke si IC 55 dan mematikan trigger. Nah, lalu jangan lupa juga si ground ini itu kita sambungkan ke sini. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita ambil kapasitor 1000 mikrofarad dan resistor
4x5. Kita letakkan di sini. Setelah itu resistornya itu karena nggak ada yang 4x5, kita ambil yang 4x3. Kenapa kita membutuhkan yang 4x5? Karena kita membutuhkan waktu selama 5 detik di switch-nya gitu. Jadi kita bisa dapat 5 detik nanti di switch-nya. Setelah itu, bagian atas dari resistor ini, yang ini, kita hubungkan ke VCC. Setelah dihubungkan ke VCC, yang bawahnya kita hubungkan ke kapasitor. Kapasitor yang ininya kita hubungkan ke ground. Nah, jangan lupa pula nanti untuk pin 6 dan pin 7 ini, yang satu kita hubungkan ke sini, yang discharge kita hubungkan ke sini. Nah, di sini ada pin 3 yang merupakan output. Pin output ini pertama-tamanya nanti kita akan hubungkan ke resistor 2K3 dan kapasitor. Pertama-tamanya kita ambil dulu resistor 2K2, kita letakkan di sini. Setelah itu ambil transistor, bukan kapasitor tapi transistor. Ambil transistor, lalu kita taruh di sini dan kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa ambil relay. Relay itu kita letakkan di sini. Jadi ini nanti dihubungkan ke sini. Dan si relay, pin relay yang satu lagi nih, kita hubungkan ke Vout. Nah, dan pin emitter dari kapasitor kita letakkan, kita sambungkan ke ground. Selanjutnya, tadi resistor ini kita ubah dulu ke 4, dari 3 menjadi 5. Nah, jadi cara kerja rangkaian ini itu memanfaatkan kekosongan yang terjadi di kapasitor dan hambatan yang terjadi di resistor ini. Jadi nanti ketika button diberi tegangan low pada trigger, output akan bernilai high. Ya, ini output ini tuh akan bernilai high. Dan kapasitor yang tadinya kosong akan diisi tegangan melalui VCC yang melalui resistor sebanyak 3-4 volt. Nah, tegangan ini itu cukup untuk memberikan sinyal pada threshold untuk menghentikan pewaktuan yang menyebabkan pin output low kembali. Nah, ketika output low kembali ini discharge, akan kembali low juga dan akan mengkosongkan kembali kapasitor. Nah, jadi karena kuncinya tuh, karena semakin besar kapasitor, maka akan semakin lama pula dia mengisi untuk mencapai tegangan 3-4 volt. Nah, dan untuk menghentikan pewaktuan, resistor ini berguna untuk menghambat arus yang akan melewati dari VCC menuju resistor. Dan jadi kalau misalnya semakin besar resistor, maka akan sedikit tegangan yang masuk ke kapasitor. Nah, dan resistor 2K2 ini di sini berfungsi untuk menahan arus supaya tidak terlalu banyak arus yang masuk ke dalam transistor. Jadi ketika sinyalnya high, sinyal akan menyalurkan
sinyal ke ground, sinyal ke relay melalui ground. Jadi nanti si ground ini tuh menyalurkan arus ke relay ini. Nah, pada saat itu juga si relay ini akan mendapatkan sinyal dari VCC juga. Jadi ketika nanti si VCC dan si ground ini menyalurkan sinyal ke relay ini, maka relay ini akan hidup selama 5 detik. Ya. Dan untuk relaynya ini itu kita ubah ke 5 volt. Nanti bisa kita coba kayak gini. Jadi nanti gini, ketika tombol button ditekan, nah ini akan merah, yang artinya dia high. Lalu selama 5 detik, dia akan kembali menjadi biru atau kembali low. Seperti itu. Nah, itu kan kembali biru. Ini asalnya merah. Sekarang kita lanjutkan. Jadi, untuk sekarang kelompok saya ini akan membuat universal timer switch. Jadi nanti kita itu di sini akan menggunakan waktuan selama 15 menit itu ya. 15 menit 15 menit eh 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Ya. Nah, kita menggunakan rumus ini. 1,1 dikali resistor dikali kapasitor. Nah, untuk menentukan waktu relay yang 5 detik itu di sini kita menggunakan perhitungan seperti ini. Jadi, untuk 5 menit dikali 1,1 dikali resistor dikali 0,001. 0,001 ini dari 1000 mikrofarad yang diubah menjadi ke farad, jadi 0,001. Nah, untuk perhitungannya, ini untuk 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Nah, sudah seperti itu. Nah, dari sini itu, jadi kita menggunakan, karena dari perhitungan ini, akhirnya kita bisa menemukan tegangan yang cocok untuk digunakan di resistor arusnya. Sini kita menggunakan resistor 300K, 800K, dan 1,6 atau 1600K. Bisa kita mulai pertama-tama. Lalu kita ambil resistor. Karena tidak ada resistor itu kita jadi ambil yang ini aja. Sebenarnya ada 300K. Cuman biar nggak terlalu sulit. Ini. Terus ambil 3 resistor karena kita kan tadi ada 3 pewaktuan kan ya. Resistor ini kita ubah yang satu ke 300K, yang satu ke 800K, dan yang satu lagi dan yang satu lagi ke 1600K. Nah, kapasitor ini kalau sudah diubah sesuai dengan yang kita inginkan, disatukan. Setelah selesai seperti ini, kita sambungkan ke VCC-nya. Nah,
Selanjutnya ambil switch, diletakkan di bawahnya ini. Kita sambungkan. Kita satukan seperti ini dan setelah itu disambungkan ke sini. Sudah? Nah, selanjutnya bisa juga kita dikasih LED untuk membuktikan gitu. Bisa rangkaiannya itu bisa terlihat nyala atau tidak. Nah, prosesnya pertama-tama kita ambil resistor 220K. Kita bisa letakkan di sini dan juga LED-nya. LED-nya kita di sini pakai yang warna green. Ini resistor ini kita sambungkan ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Yang sebelah sini kita sambungkan ke sini. Ya. Lalu kita beri tegangan di V-sign ini. Kita berikan V-sign. Di V-sign-nya ini tuh kita ubah sebesar ininya, kita kasih 230 volt dan frekuensi sebesar 5 Hz. Sudah. Lalu kita juga bisa tambahkan lampu. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan taruh V-sign di sini. Kita letakkan. Nah, untuk tegangannya kita ubah. Di sini arusnya sebesar 230 volt dan frekuensi sebesar 50 Hz. Di situ ambil lem. Kita letakkan di sini. Nah, lem ini kita ubah lagi arusnya menjadi 230 volt. Oh ya, jangan lupa si resistor yang di sini kita ubah juga ke 220. Itu kita sambungkan ini ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Setelah seperti ini bisa kita lakukan uji coba. Seperti ini. Nah, jadi nanti si lampu ini tuh akan menyala selama 5 menit sesuai dengan, karena kita menyambungkannya switch yang terhubung dengan resistor 300K. Nah, nanti untuk pemakaiannya nanti si lampu ini bisa kita jadikan stop kontak, dan nanti itu stop kontak itu akan kita sambungkan ke alat-alat yang kita ingin gunakan gitu. Kayak misalnya kita mau ke alat elektronik yang kita ingin diberikan waktu gitu kan, universal timer gitu. Ya sudah, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.